Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Diki Alfian Rajman. Saya dari kelas PAI 4B di UIN Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan seputar hakikat dan dasar pendidikan Islam dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Di antara pembahasan yang akan kita gali yaitu diantaranya ada pengertian pendidikan dalam Islam, kemudian juga ada dasar. Jadi ada pengertian dan juga ada dasar. Yang pertama ada pengertian. Jadi pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk membina, mengarahkan, dan mengembangkan secara optimal fitrah atau potensi manusia dalam segala aspek baik jasmani maupun rohani berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam untuk memperoleh kebahagiaan di hidup, di dunia, dan di akhirat dengan memerankan fungsinya sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, kemudian dalam Islam pendidikan dalam Islam itu terkenal dengan tiga bahasa atau tiga istilah. Namun sebenarnya masih banyak lagi. Namun di sini saya akan membahas hanya tiga. Yang pertama ada tarbiyah. Tarbiyah itu masdar dari kata yurabi tarbiyata. Menurut Profesor Ahmad Tafsir, maka tarbiyah ini terdiri dari 4 unsur, yaitu menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa, mengembangkan seluruh potensi, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan dan melaksanakan secara bertahap. Nah, jadi di sini fungsi pendidikan atau pengertian pendidikan menurut tarbiyah ini adalah memelihara fitrah manusia gitu, sehingga manusia tersebut terpelihara dan berada di dalam jalan yang benar. Kemudian lanjut kepada istilah yang kedua ada taklim. Ini istilah yang sering kita dengar, al-ulama yu'allimu ta'liman, yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau di taklim ini mungkin lebih ke ilmu pengetahuan, menyampaikan ilmu pengetahuan pendidikan itu menurut istilah taklim ini. Jadi hanya transfer knowledge aja. Kemudian yang ketiga ada ta'dib. Nah, kalau ta'dib ini adalah masdar dari adaba yu'adibu ta'diban, yang dapat diartikan yaitu proses pendidikan yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti peserta didik. Nah, kalau ta'dib ini lebih menyeluruh. Jadi gabungan antara tarbiyah dengan taklim tadi, tidak hanya dalam ilmu, tapi juga mendidik secara akhlak, memelihara para peserta didik agar akhlaknya, budi pekertinya itu tetap sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kemudian jika kita lihat berdasarkan pengertian dari tiga istilah tadi, mungkin lebih pas atau lebih cocok itu untuk pengertian pendidikan yang sebaiknya kita laksanakan, yaitu dari takdib ya, karena sudah tercakup beberapa instrumen yang ada dalam tarbiyah dan juga dalam ta'lim.
Kemudian yang terakhir, yang bahasan kedua adalah tentang dasar pendidikan Islam. Nah, dasar pendidikan Islam itu sumbernya berasal dari Al-Quran dan hadis. Kemudian dasar dari pendidikan Islam adalah tauhidullah atau mengesahkan Allah. Nah, ajaran tauhid ini adalah ajaran yang sangat fundamental dan mendasari segala aspek kehidupan para penganutnya, tak terkecuali aspek pendidikan. Jadi aspek pendidikan juga termasuk ke dalam ajaran yang sangat fundamental. Dalam kaitan ini, pakar berpendapat bahwa dasar pendidikan Islam adalah tauhid. Melalui dasar ini dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tauhidullah fi ibadah. Jadi kita sudah mengetahui bahwa kita itu sebagai manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, dan kunci utama dari melaksanakan ibadah itu adalah dari ilmu sendiri. Bagaimana kita melaksanakan ibadah tanpa ilmu? Kemudian kan ada hadis yang mengatakan bahwa apabila kita beribadah tanpa ilmunya, maka perbuatan itu akan ditolak. Kemudian ada yang kedua, tauhid Rasul fit tiba, yaitu Rasulullah sebagai master pendidikan Islam secara teori maupun praktik secara menjangkau segala aspek kehidupan yang tidak dapat dijangkau oleh manusia apapun. Dan yang terakhir adalah satu agama yang dibawa oleh para nabi adalah satu agama tauhid, karena Nabi dan Rasul menjaganya sebagai metode pendidikan paling utama dan warisan yang paling berharga. Jadi semua agama dari awal sampai sekarang yang diajarkan oleh Nabi adalah sama, yaitu tentang tauhid, dan agama tersebut adalah mengesahkan Allah. Sehingga ajaran agama yang di luar dari mengesahkan ketuhanan itu adalah bukan yang sebenarnya. Di sini kita mengetahui bahwa yang sebenarnya itu adalah bahwa tauhidullah atau Tuhan itu hanya ada satu dalam semua agama yang benar, yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Sekian pemaparan atau penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.